mempresentasikan tayamum dan mandi janabat. Ini screen. Gimana? Ada kendala teknis kah? Untuk share screen. Tolong jadiin saya host dulu. Oh iya. Fun. Oke, makasih. Sudah. Tayamum dan mandi janabat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Hadis dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Adamu qala hadasana Subatu hadasana al-Hakamu Anzarin an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Abza an abihi qala ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattabi faqala inni ajnabtu falam usibul ma'a faqala Umar ibn Yasir li Umar ibn al-Khattabi ama tazkuru anna kunna fi safari ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana fanama'aktu fasolaitu fazakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika hakaza fadaraban nabi sallallahu alaihi wasallam bikafaihil ardo wa nafahu fihima summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Artinya, diriwayatkan dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, aku pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingatkah engkau ketika kau dan aku sedang dalam keadaan junub bersama-sama dalam sebuah perjalanan dan kau tidak mengerjakan sholat, tetapi aku berguling-guling di atas tanah dan mengerjakan sholat. Aku memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, cukuplah bagimu berbuat seperti ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menekankan kedua telapak tangannya dengan ringan ke atas tanah, lalu meniupnya dan mengusapkan debu itu ke wajah dan kedua belah tangannya yang mulia. Sebab-sebab yang membolehkan bertayamum. Jika tidak ada air, baik keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air tersebut, seperti untuk minum dan memasak. Dari sakit ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Perkara yang membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Serta apabila telah hilang hal-hal yang membolehkan seorang bertayamum, seperti ketika seorang tidak memiliki air, kemudian ia bertayamum sebelum sholat. Setelah itu dia menemukan air, maka batalah tayamumnya dan ia harus berwudu. Rasulullah SAW bersabda, debu itu cukup bagimu untuk bersuci selama kamu tidak mendapatkan air. Apabila telah mendapatkan air, usapkanlah ia ke kulitmu. Untuk mandi janabat dilanjutkan oleh Siska.
Siska. Bagaimana Siska? Bisa dilanjut materi Siska. di janabat? Halo Siska. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu dengan saudara Aini, saudari Aini. Iya. Mandi janabat. Mandi adalah mengguyur. Nah, iya itu. Lah Siska. Mandi janabat. Mandi adalah mengguyurkan air ke seluruh badan, sedangkan menurut syara mengguyurkan air ke seluruh badan dengan disertai niat. Sedangkan janabat menurut istilah orang yang wajib mandi dikarenakan berjima atau karena seluruh air mani. Hadis dan terjemahnya. Hadatsa Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyata zaujin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tasalla min janabati bada'a faghsala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau di sholati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayaqlilu biha usolli bi'arihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafi biyadayhi thumma yuqidu ulma'a ala jildihi kullihi. Artinya bahwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mandi junub, beliau memulai membasuhi kedua tangannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, maka beliau menyela-nyela rambutnya dengan jari-jari beliau, kemudian menuangkan air ke kepala beliau dengan 3 kali cidukan dengan kedua tangannya, kemudian ia mengguyurkan ke seluruh kulitnya. Hadis kedua, Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata wa Amrun Naqidu wa Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar kullahum an abni Uyabnata qala Ishaq akhbarana Sufyana an Ayyaba bin Musa an Sa'idi bin Abi Sa'idil Maqburin an Abdillah bin Rafi'in maula Umma Salamata an Umma Salamata qalat qulta ya Rasulullah inni amra'atu ashudda dhawra ra'si wa anqudhu li ghuslil jannabati qala la innama yakfiki an tahtiya ala ra'sika thalatha hadathaya in thumma nuqidina alaikil ma'a fatuthurin. Artinya, Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan yang sangat keras kepang rambutnya, apakah aku harus membukanya untuk mandi janabah?
Rasulullah menjawab, tidak, sesungguhnya cukup bagi kamu untuk menyela-nyelai kepalamu 3 kali, kemudian menyiram air di atasnya, maka kamu sudah suci. Hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Mengeluarkan air mani dengan syahwat walaupun dalam keadaan tidur atau tidak. Jima, hubungan suami istri. Walaupun tidak keluar mani, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, apabila seseorang duduk antara 4 bagiannya, tubuh perempuan, kemudian ia bersungguh-sungguh, maka telah wajib atasnya mandi. Dan salah satu riwayat dalam Sahih Muslim, walaupun tidak keluar, berhentinya haid atau nifas bagi wanita. Orang kafir masuk Islam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang direwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang kisah Usamamah bin Utsal radhiyallahu anhu yang sengaja mandi kemudian menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Orang yang meninggal wajib dimandikan. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 atau 7 atau lebih jika kalian melihatnya dengan air dan daun bidara. Hadis Bukhari Muslim. Kesimpulannya, tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Di dalam Al-Quran dan hadis juga dijelaskan bahwa apabila kita tidak mendapati air atau keadaan darurat lainnya, maka kita diperintahkan untuk bertayamum, terutama pada surah Al-Maidah ayat 6. Tata cara bertayamum juga dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu semestinya cukup bagimu memukul tanah dengan kedua tanganmu 1 kali, kemudian kamu mengusap dengan keduanya wajah dan kedua telapak tanganmu. Hal-hal yang membatalkan tayamum juga sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Dan apabila sudah sirna halangan kita dalam berpakaian air, seperti orang yang sudah mendapati air, maka tayamum batal dan dia harus berwudu. 2. Mandi janabah. Mandi janabah merupakan mandi wajib dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh karena berjima, hubungan suami istri, serta keluarnya air mani dengan syahwat. Dari Al-Quran, Allah menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang perintah mandi junub dan tata cara, akan tetapi cara ini masih umum. Yang jelasnya terdapat pada hadis-hadis Nabi, yaitu dari riwayat Aisyah dan Maimunah radhiyallahu tentang tata cara Nabi mandi janabah. Sekian dari saya. Bila salah kata, dimaafkan. Terima kasih. Balik sama ini, boleh? Baik, setelah penyampaian materi dari Saudari Siska dan Saudari Nuraini, ya mungkin barangkali teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Nah, silakan disampaikan. Insya Allah narasumber kita akan menjawab dengan jawaban yang insya Allah memuaskan. Terima kasih. Sudah boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Monika. Oke, silakan Saudari Monik. Teman-teman pemateri bisa dicatat atau disimak seperti itu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri, Monika Fitri mau bertanya, kalau untuk mengenai hal mandi janabat, nah itu jika urutan atau tata cara yang dilakukan tidak sesuai, maksudnya tidak sama dengan yang Rasulullah contohkan, itu bagaimana? Apakah nantinya akan ibadah-ibadah selanjutnya yang dia lakukan itu tidak sah atau seperti apa? Terima kasih.
Baik, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau mungkin pemateri mau menjawab dulu. Gimana baiknya, terserah. Terima kasih. Mau bertanya boleh gak? Siska. Dipersilakan, Saudari Siti Rahayu. Assalamualaikum, nama saya Siti Rahayu, 3119-012. Ingin bertanya, kan misalkan ada mualaf atau anak yang baru balik gitu ya, tidak hafal dengan bacaan mandi junub. Apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia atau tidak gitu? Terima kasih. Baik, satu lagi barangkali saya juga mau bertanya ya, Saudari Siska. Ya. Dan Nuraini. Ini tadi kedua ini berbicara seputar mandi wajib. Namun saya ingin menanyakan seputar tayamum. Ya, bagaimana ketika kita berusaha mencari air, kemudian kita nggak menemukan. Kemudian tentukan jalan sampingnya kita untuk bertayamum. Namun di sisi lain kita melihat sebuah genangan air yang terlihat bersih, gitu, genangan air yang bersih, memang bersih, terlihat bersih, namun tidak mencukupi beberapa kulah yang dianjurkan, gitu kan? Ada 2 kulah kalau nggak salah yang dianjurkan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap memaksakan diri untuk tayamum atau bisa kita gunakan genangan air tersebut? Terima kasih. Bentar ya. Mama Aulian. Ya bentar ya. Kemana lagi? Kalau ada yang mau menambahkan. Nambah pertanyaan maksudnya? Menambahkan pertanyaan dari rekan-rekan. Pertanyaan gimana? Coba. Barangkali teman-teman pemateri jika mau mencoba terlebih dahulu sangat disarankan. Kemudian apabila memang teman-teman yang lain mau menyanggah atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah sampaikan, diajukan, ya sangat dipersilakan pula. Terima kasih. Mungkin mau boleh bantu jawab nggak? Boleh. Mau bantu jawab dari pertanyaan Kak Siti Rahayu. Mungkin sedikit menambahkan. Ketika seorang mu'alaf itu tidak tahu gitu ya Kak. Apakah niat itu boleh menggunakan bahasa Indonesia? Itu boleh. Boleh juga niat itu tidak dilafalkan, tetapi ditetapkan di dalam hati gitu Kak. Yang penting udah niat gitu. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila kurang. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Ja. kalau ini kan apa ya? Misalkan kan boleh dengan niat aja ya. Saya niat mandi wajib nih. Berlaku juga gak buat yang bukan mu'alaf atau seperti kita, berlaku juga gak Eja, atau buat yang gak hafal aja? Mungkin kalau untuk kita pasti kita udah tahu ya Kak, maksudnya udah pernah tahu disinggung dari sejak mungkin dari pelajaran itu dari SMP mungkin ya,
Jadi sebaiknya itu ya Kak, kita mencari tahu gitu. Jadi yang diperbolehkan gimana sesuai kayak kita niat pakai Arab aja gitu. Itu kalau misalkan untuk yang mu'alaf sih ya seperti itu Kak mungkin. Mungkin Terima kasih teman-teman ada banyak yang ya ingin Iza menyanggah ya. jawabannya. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Ya. Astagfirullah. Mau Mana materi? coba menjawab pertanyaan Saudara Salman mengenai wudhu itu. Setahu saya ya, kalau misalkan di suatu tempat, kalau misalkan memang nggak ada air sama sekali, itu boleh tayamum. Setelah melakukan ikhtiar cari air nggak ada, itu boleh tayamum. Tapi setelah ternyata airnya ketemu, setahu saya wudhu ulang, maksudnya wudhu pakai air itu. Nah, untuk air di genangan itu, sebenarnya yang berapa kulah itu sebenarnya contohnya itu kayak sungai atau kali yang memungkinkan ada bangkai atau apa. Nah, itu baru dihitung pakai harus berapa kulah. Kalau misalkan kalau untuk di genangan itu kalau kita bisa pastikan airnya memang bersih, maksudnya nggak berubah warna, nggak ada baunya sama rasanya. Yang maksudnya kan kalau berubah warna itu dari najis, nah itu menurut saya masih boleh dipakai untuk wudhu. Jadi tayamum yang tadi itu batal diganti sama wudhu karena udah ada air. Tapi airnya dipastikan dulu dia nggak berubah warna, nggak ada baunya sama nggak ada rasanya gitu. Kalau untuk yang tadi pertanyaan kulah itu dia masuknya kepada air yang di tempat luas kayak sungai atau kali yang kemungkinan kan ada bangkai atau ada kotoran. Nah itu nanti dihitung dulu misalkan dikira-kira berapa kulahnya, nanti kira-kira dia udah lebih dari syarat berapa kulah itu, nah bisa dipakai untuk wudhu. Itu aja mungkin, terima kasih. Syukran atas penyampaiannya. Nih mau menyampaikan untuk Monik yang mau jawab ya. Karena Aininya lagi ngurusin ibunya sakit. Udah ada. Tolong dimaklumin ya. Oh udah. Sudah bergabung. Nah, dasar hukum tentang mandi wajib ya. Kalau misalnya mengenai mandi janabah atau junub biasanya membersihkan diri sesuai hadis nifas yang bersyahwat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rajim. Sepatnya. Kayak udu aja gitu Monik. Kalau misalnya udu kita misalnya nggak sesuai dengan tata caranya, juga kita kan nggak sah untuk sholat ya. Sholatnya juga nggak sah. Kalau misalnya mandi juga kalau nggak sesuai dengan aturannya, berarti juga tidak sah. Itu sih menurut saya. Mandi wajib kan merupakan proses pembersihan fisik yang sifatnya wajib ya bagi seorang muslim. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dan mensucikan diri kembali dari hadas dan besar. Ketika akan sholat, muslim harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara ketika junub selesai haid dan nifas, mereka harus mandi wajib sesuai melakukan ibadah. Melaksanakan mandi wajib bukan sekedar mandi biasa, namun memiliki tata cara dan amalan yang harus dilakukan. Maaf, tadi saudari Gitu aja sih, Monik yang ditanyakan, maaf ya. Ini mengenai mandi maksudnya janabah kan kepada jika urutannya. Oke. Boleh Pak Salman kalau mau menambahkan? Enggak, saya mau menanya aja ke saudari Monik. Maksud yang saudari Monik itu apakah yang dalam hadis tadi suruh membersihkan tangan dulu, kemudian disuruh wudu dulu, kemudian baru kita melaksanakan tata cara mandi wajib, atau mungkin dari segi pas kita mandi wajibnya ini nggak sempurna gitu, maksudnya kemana ini? Atau maksud ke hadis yang tadi yang harus kita sebaiknya cuci tangan dulu yang Rasulullah praktekkan gitu. Oh, maksudnya tata cara yang tadi kan? Iya. Maksudnya tata cara yang tadi yang berwudu dulu sebelum mandi wujub. Iya. Sama halnya nggak sempurna kan? Kalau misalkan dia bisa sah atau enggak gitu kan? Apa iya, maksudnya sah nanti atau itu tidak setelahnya gitu. Kalau misalkan dia melakukannya berbeda atau ya tadi nggak sempurna itu diterima atau sah atau enggak ibadah yang dia lakukan setelahnya setelah mandi junub itu. Seperti itu. Kalau saya pribadi sih untuk masalah wudhu
seingat saya ya pernah dapat gitu ya, maksudnya pernah dengar dari salah satu penyampaian itu untuk wudhu itu sifatnya nggak wajib, namun disarankan gitu. Kalau untuk saya pribadi sih biasanya kalau memang kadang-kadang kan suka lupa gitu, kadang-kadang suka langsung melakukan mandi gitu. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, kita nih setiap sela-sela kita benar-benar kita bersihkan seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih, Siska. Terima kasih, Pak Salman. Kalau ada jawabannya saya kurang, bisa teman-teman menambahkan. Yang nanya siapa? Bentar ya. Nanya nih, aku juga lagi nyari. HP akunya error nih. Tadi soal dari pertanyaan dari Ayu apa? Misalnya mualaf, anak, misalnya orang yang baru masuk Islam, yang baru balik, tidak hafal itu bahasa Arabnya mandi junub, apakah boleh dengan berbahasa Indonesia? Halo. Halo teman-teman. Iya, halo. Ya. Ini mau menjawab. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayu. Apakah boleh mandi junub niatnya dengan berbahasa Indonesia? Menurut saya boleh, karena yang terpenting itu niat pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu nggak masalah. Yang terpenting niatnya itu di dalam hati. Mulailah dengan niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Itu tuh di dalam hati. Gitu aja sih. Sebenarnya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Yang penting di dalam hati. Saat kita berwudu juga, niat itu nggak diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hati. Mungkin ada yang mau ditambahin? Terima kasih banyak ya ini ya jawabannya. Untuk realitas sih sebenarnya orang mualaf untuk zaman sekarang mudah ya. Maksudnya sebenarnya untuk dia nggak hafal, ada HP, bisa cari di internet doa untuk niat bagaimana tata cara junub. Nah itu kan bisa baca bahasa Arabnya, bahasa Latinnya. Gitu. Mungkin itu salah satu tanda fisiknya, maksudnya ketika mau berniat. Namun niat itu kan konsepnya banyak. Dari Imam Mazhab juga mengkonsepkan ada yang niat tanpa diucapkan, berarti karena kita udah niat masjid nih, berarti secara otomatis saya udah mau niat sholat isya gitu. Itu kan secara otomatis. Nah itu tergantung dengan konsep dari mazhabnya masing-masing. Namun kalau memang buat fungsinya buat belajar dari si mu'alaf tersebut, bisa digunakan tadi HP, ya dibuka silakan seperti itu. Nggak bisa bahasa Arabnya, buka Latinnya.
Saya rasa insya Allah udah lebih mudah seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk Pak Salman nih, ingin menambahkan sedikit ya. Tadi, sebagian ulama sering menyebut istilah dua kulah atau membatasi air yang sedikit. Artinya, kalau ada air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah, lalu kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi janabah, maka air itu disebut dengan air mustakmal. Mungkin Anda bertanya siapa yang menetapkan ukuran 2 kulah itu? Jawabannya adalah Rasulullah yang menetapkannya. Sebab dalam salah satu hadisnya, beliau telah menetapkan bahwa jumlah minimal air yang banyak adalah 2 kulah. Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, jika air itu telah mencapai 2 kulah, tidak mengandung kotoran, dalam lafaz lain tidak najis, yang menjadi batas volume, tidak najis, itu aja sih sabdanya. Hadis Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Siap, terima kasih. Ya, mungkin sedikit menambahkan koreksi ya, teman-teman. Untuk tadi Ayu ya, Yu. Ayu dia dengkung. Tadi ukuran 2 kulah itu harus seperti kayak sungai atau aliran-aliran yang itu ya, menurut Ayu. Tapi setahu saya bahwa 2 kulah itu yang bisa ditempatkan di wadah yang besar, dan itu tuh volumenya kurang lebih 270 liter. Kalau misalkan kita bikin wadahnya itu tuh dari kayak misalkan kita bikin persegi gitu, itu ukurannya harus 91,8 cm per masing-masing sisinya gitu. Jadi 2 kulah itu nggak harus itu di sungai atau di apa, tapi itu ketentuan misalkan wadah dan volumenya ketentuannya itu berarti itu 2 kulah. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau boleh menambahkan juga biasanya kan yang 2 kulah atau itu kan biasanya yang wudhu di dalam ya, bukan yang wudhu pakai gayung gitu. Sementara yang kalau misalkan wudhu pakai gayung kan airnya mengalir, kecuali kalau kita wudhu di dalam dan volumenya sudah sesuai bisa wudhu di dalam. Itu setahu saya sih, mohon maaf jika salah. Ya, benar Kayu. Seperti kayak di bak mandi gitu ya maksudnya? Iya. Asalkan ya, ukurannya itu, lebih dari 2 kulah, kalau dia udah kemasukan air lain boleh digunakan gitu kan? Iya. Teman-teman ada yang mau langsung ke materi? Barangkali teman-teman ada yang kurang puas dari jawabannya, atau mungkin ada yang mau menambahkan dan mau bertanya, sangat dipersilakan. Namun jika memang dirasa sudah tidak ada, nanti kita masuk ke penyampaian dari dosen kita, seperti itu. Ya, mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Ya baik pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau kita bangun dalam keadaan junub, entah itu mimpi basah atau bagi orang yang melakukan jima malam harinya. Bangun dalam keadaan junub dan qadarullah kesiangan gitu, sudah hampir habis waktu sholatnya. Itu gimana? Apakah boleh mandi junubnya diganti dengan tayamum atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Agung. Tunggu ya. Udah nggak bisa absen ya, Bu? Absen hadis 2? Bisa kok. Oh, ini nggak bisa ya? Ini kalau iya keluar masuk kenapa ya? Dari tadi nih. Coba pakai HP, kok.
Mohon gue nggak bisa absen. Nggak bisa absen. Absenin dong. Lirik lagunya kalah anak muda. Bagaimana saudari Siska dan Nuraini? Mungkin boleh membantu menjawab pertanyaan Agung? Boleh. Baik, untuk menjawab pertanyaan Agung, untuk apa jika kesiangan maka apa bisa diganti dengan tayamum? Kalau melihat tadi keterangan bahwa tayamum itu apabila tidak ada air, maka kalau dikaitkan dengan istilah kesiangan, menurut saya itu tidak mesti tayamum. Selama di rumahnya ada air, maka ya wajib untuk mandi junub. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Chandra. Ya. Nah, tapi baiknya mandi sebelum subuh sih. Jika memang kesiangan masih boleh untuk sholat, harus mandi dulu gitu. Ya, maksudnya kalau waktunya udah mepet banget nih, pengen mataharinya udah pengen nongol gitu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Seperti itu sih. Oke, seperti mau menambahkan lagi, boleh? Boleh. Ya, tentang orang yang berjunub ya, yang tadi pertanyaannya, apabila sudah kesiangan gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, setengah ayat, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Dalam kitab Al-Ikhtiyarat fil Fiqhiyah pernah berkata, wa man istaiqadha akharu waqtu sholatin wa huwa junubun wa khafun in iktasala kharajal waqtu iktasala wasala walau kharajal waqti wa kadza min nasiha. Jika orang yang bangun tidur di penghujung waktu sholat ketika dia junub, sementara dia khawatir jika dia mandi dulu maka waktu sholat akan berakhir. Dia tetap wajib untuk mandi dan sholat meskipun waktu sholat telah berakhir. Jadi penjelasan Ibnu Taimiyah ini sebaiknya sesuai dengan perintah ayat Al-Maidah itu ya bersuci dulu gitu, membersihkan hadas-hadas besar dia, baru sholat. Karena sholat kan gini, diibaratkan kalian ketemu bos gitu kan, ketemu bos di kantor atau di pimpinan. Terus kalian pakainya kumul, kusel, kotor, gitu kan. Kotor, bau lagi gitu. Nah, terus kalian ngadep tuh ke bos kalian. Tanpa dicuci tuh baju, tanpa di ini. Nah, pastikan akan efeknya. Sholat itu kemungkinan nggak diterima kan sama si bosnya. Sama juga halnya dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk itu dulu gitu, bersuci dulu, baru kita sholat. Bukan kita langsung tiba-tiba langsung wudhu kan, membersihkan, terus sholat. Itu saja sih tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ilyas. Maaf sebelumnya, pengen menanggapi dari Bang Ilyas tadi tentang
Ngelek ya. Tes ngelek nggak? Nggak, aman. Aman. Yuk. Nah, tadi kan Bang Ilyas sempat bilang ya, kalau mau ketemu bos itu harus rapi gitu, nggak bisa kucel, kumel segala macam lah. Kan ini kan konteksnya beda. Menurut saya, jadi ketika waktu sudah mendekati habis, alangkah baiknya ya meskipun waktu ini matahari udah mau terbit, tapi kita belum sempat mandi junub dalam keadaan yang masih mandi junub kan, belum sempat buat mandi wajib. Kan Rasulullah juga pernah, saya juga pernah mendengar entah dari siapa saya lupa, katanya berkata Rasulullah pernah berkata, katanya mani itu tidak najis. Jadi alangkah baiknya kalau emang udah bener-bener kepepet banget, cuman ganti baju, terus berwudu, habis itu melakukan sholat, itu karena terpaksa. Terpaksa karena waktu emang udah mepet sekali. Kalau kecuali waktu masih ada selang 30 menit, masih bisa. Tapi ini waktu sumpah mau udah tinggal 10 menit, udah nggak memungkinkan kita buat mandi wajib. Ya alangkah baiknya ganti baju, terus berwudu, langsung melaksanakan sholat. Setelah sholat, baru kita melaksanakan mandi janabah. Mungkin seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Sofyan. Mungkin saya juga mau bantu menanggapi ya. Kita sedikit logikakan. Ya, ketika Rasulullah lewat saja, yang mana mendengar teriakan ya. Ya ternyata kata malaikat ini salah satunya karena cipratan air kencing ya. Maaf, ya air seni gitu ya. Kena cipratan air seni sehingga menyebabkan orang tersebut berada di neraka, ya kan? Sedangkan kalau junub ini maksudnya adanya air mani yang jelas-jelas kita tahu, kemudian kita paksakan, itu kan kita udah tahu, ya. Tetap kita paksakan, sepertinya berbahaya juga ke kita gitu. Jadi yang cepritan yang di ketika Rasulullah saja ketika mendengar teriakan yang tadi ternyata sebabnya cipratan dari air seni. Nah, apalagi ya kalau kita mengibaratkan apalagi ya air mani yang jelas-jelas kita udah tahu posisinya lagi ada di kita, kemudian kita tetap memaksakan diri untuk melaksanakan sholat gitu. Itu jelas-jelas sebaiknya dihindari gitu, bahkan jangan dilakukan gitu. Dan perlu diketahui juga mungkin ya ini Saudara Agung, jadi air yang biasa kita bangun itu jenisnya banyak. Ya, ada terkadang air karena kelelahan. Ya, kemudian ada yang jelas tadi air mani dan sebagainya. Setahu saya kalau untuk air yang sejenis kayak seperti kelelahan sebabnya itu tidak apa-apa untuk kita mengusap saja. Maksudnya dibersihin pakai air gitu. Bukan dengan mandi wajib gitu. Kalau karena air kelelahan kan biasa kalau kita tidur terlalu malam karena kita melakukan pekerjaan yang berat, biasanya tuh kadang-kadang ketika tidur mengeluarkan sebuah cairan dan sebagainya. Nah, setahu saya kalau itu boleh dibasuh saja atau dibersihkan secara langsung. Namun kalau memang sudah jelas karena kita diberikan nikmat sama Allah, ya kan, yang belum nikah dikasih nikmat sama Allah, junub dengan caranya masing-masing, ya itu sebaiknya kita mandi wajib gitu. Sangat disarankan mandi wajib. Bahkan emang seharusnya gitu. Untuk waktu gimana? Ya insya Allah Allah Maha tahu seperti itu. Yang penting ketika bangun kita bergegas. Jangan kita bangun, kita diem dulu, rebahan lagi dan lain sebagainya. Ya, karena yang penting ketika kita bangun, kita bergegas langsung kamar mandi, kita mandi junub. Setelah itu udah selesai, langsung kita segera sholat. Gitu. Makasih. Maaf sebelumnya. Tadi kan kamu sempat bilang ada air ini ya, air kelelahan atau bisa disebut dengan air madi. Anda pernah mendengar kalam dari ustadz atau kiai yang mengatakan seperti ini, bahwa mani itu tidak najis, tapi sebaliknya air kelelahan atau air madi itu adalah najis yang harus benar-benar diusahakan mandi wajib secepatnya. Gitu, Bang. Maaf, Sofyan Zen boleh menambahkan yang tadi gak? Gimana? Halo? Mau menambahkan yang tadi boleh gak yang sebelumnya? Tafadhol. Jadi kan tadi kan sempat menyanggah pertanyaannya dari Bang Ilyas, jawaban dari Bang Ilyas ya.
Mungkin yang Anda sempat dengar itu tentang masalah puasa. Jika puasa tidak ada syaratnya kan untuk mandi junub terlebih dahulu, maka Rasulullah langsung melanjutkan puasa. Berbeda dengan sholat. Sholat itu hadas kecil aja kita mesti wudhu. Apalagi kita melakukan yang jelas-jelas hubungan suami istri. Ya, hadas besar itu mesti kita mandi dulu. Baru kita melaksanakan sholat. Dan itu pun kalau bisa ya bergegas seperti yang Salman bilang, kita bergegas untuk mandi dan Allah pun Maha tahu ini memang waktunya sudah mepet ya, langsung melakukan sholat subuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sofyan. Asanta. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Terima kasih Agung yang udah nanya. Makasih pemateri. Mungkin barangkali pemateri kita cukupkan, itu kita lanjut ke dosen atas agar meluruskan pemahaman kita yang kita bahas masih ngambang ini. Seperti itu. Baik, sudah selesai teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Bu. Dengeran nggak suara saya? Kedengeran. Dengeran Bu. Dengeran Bu. Kenceng Bu. Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Pembahasannya cukup panjang ya. Baik. Pada pertemuan kali ini teman-teman kita membahas tentang ada 2 hadis. Temanya tentang tayamum dan mandi janabah. Yang pertama kita bahas tentang tayamum. Ada yang mau coba baca hadisnya? Ada yang lihat nggak? Di learning saya udah upload belum? Ada yang mau coba baca hadis yang saya upload di learning? Belum di-download ya? Sudah, Bu. Oke, coba silahkan dibaca. Yang sudah download. Kok baca aja kok. Songong. Ada yang mau coba baca? Saya mau. Oke, silahkan. Yang tentang yang atas kan bukan ada 2 hadis tentang tayamum. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hajah fa'ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarratu fi as-sa'id kama tamarru ad-dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakartu dzalika lahu faqala innama yakfiyaka an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Oke, terima kasih. Hadis ini membahas tentang tayamum. Sebelum saya membahas tentang hadisnya, ada yang tahu niat tayamum seperti apa? Teman-teman, niat tayamum. Ayo, itu permulaan. Jadi sebelum kita tahu gerak-gerakannya harus tahu dulu niatnya apa. Nawaitul tayamu li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke, ada lagi? Yang laki-laki coba.
nawaitu tayamuma biistibaqis salati lillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Baik, hadis tentang tayamum. Di sini ada sebuah cerita sih sebenarnya. Hadis ini menggambarkan sebuah cerita dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan. Jadi ini sahabat Nabi, Ammar bin Yasir diutus oleh Rasulullah. Kemudian aku junub. Sahabatnya dalam keadaan junub. Lalu aku tidak mendapati air, maka aku menggulingkan badanku ke tanah sebagaimana binatang melata menggulingkan badannya. Kemudian kutemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kuceritakan perkara tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, sudah cukup memadai bagi kamu dengan kamu menepukkan tangan kamu begini, kemudian beliau menepukkan tangan beliau ke tanah dengan satu tepukan, kemudian beliau menyapu tangan kiri beliau pada tangan kanan dan punggung, kedua telapak tangan serta wajah beliau. Jadi teman-teman, sahabat ini belum tahu. Jadi belum tahu bagaimana gerakan-gerakan pada tayamum untuk orang yang sedang dalam keadaan junub dan tidak menemui air. Jadi sahabat Nabi ini berpikir, oh mungkin dengan cara menggulingkan badan di atas tanah itu sudah termasuk daripada bersuci, ya kan? Namun setelah itu beliau sahabat ini menemui Nabi dan menceritakan. Tapi kata Nabi bukan seperti itu. Namun diajarkan tata cara bertayamum yang baik dan benar. Sebenarnya kalau misalkan perihal tayamum ini memang tidak bisa sama juga seperti wudhu, teman-teman. Jadi tidak bisa hanya teori, tapi harus dipraktekkan bagaimana cara tayamum yang benar, boleh putus atau enggak gerakannya, seperti itu. Ya. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, mau sholat atau mau dalam keadaan junub atau dalam keadaan apapun, tidak menemui air sedikit pun, kita dibolehkan untuk bertayamum. Jadi bukan menggulingkan badan kita ke tanah kalau dalam keadaan junub ya, cukup dengan tayamum. Kalau memang tidak ada air sedikit pun, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaannya, kalau misalkan setelah kita sudah tayamum nih, terus baru nemu air gitu kan, setelah jarak sudah berapa ratus meter misalkan, baru menemui air, apa harus diulang atau tidak? Gimana? Ulang, Bu. Ulang. Selama belum sholat. Selama? Kalau waktunya udah... Nah, dilihat dulu jangka waktunya. Kalau waktunya masih memungkinkan untuk kita mandi atau untuk kita berwudu kembali, boleh. Tapi kalau misalkan memang waktunya sudah lewat, wal afu, itu dimaafkan dan dibolehkan. Seperti itu. Ya. Kita lanjut. Penjelasan daripada nilai pendidikannya. Hadis ini berada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ditulis bahwa mendapatkan hadis ini melalui Adam dari Su'bah, dari Al-Hakam, dari Zar, dari Said bin Abdurrahman bin Abrai, dari bapaknya berkata, hadis ini menjelaskan tentang tata cara bertayamum. Rasulullah mengajarkan bahwa tayamum itu kemudian dipraktikkan. Tangannya memukul ke tanah satu kali, kemudian mengusap tangan kanan dengan tangan kiri, dan yang sama pada wajah. Bahkan ditambah Rasulullah meniupkan kedua telapak tangan dan kemudian mengusapkannya ke wajah. Jadi sebelum ke wajah ditiup dulu. Ya. Kemudian hadis ini mempunyai nilai pendidikan apa? Menanyakan kembali. Jadi kalau kita tidak yakin atas suatu perkara apa yang kita lakukan, itu lebih baik ditanyakan kepada ahlinya. Itu garis besarnya seperti itu. Karena sekarang banyak orang pintar tapi bodoh, ya kan? Pintarnya karena misalkan contohnya gini, kita nggak yakin nih, tapi kita cuma lihat di Google gitu kan. Yang kita nggak tahu itu sumbernya benar atau enggak. Nah, itu yang salah. Sekarang banyak yang kayak gitu. Jadi lebih baik kita harus bertanya kepada yang memang ahlinya. Ya.
Kemudian apalagi bahwa sebagai seorang murid hendaklah menanyakan sesuatu kepada guru yang kepada gurunya yang pernah dia lakukan adanya keraguan. Kemudian Rasul langsung menjawab singkat dan mempraktekannya dan mencontohkannya. Karena yang tadi saya katakan teori dan penjelasan saja tidak cukup. Guru dalam hal ini harus bisa mempraktekkan. Jadi ketika tadi Nabi sudah menjelaskan, Nabi langsung mempraktekannya ke sahabat. Oh begini, jadi tidak perlu menggulingkan badan, tapi perlu cukup dengan cara seperti ini. Gitu. Nabi langsung mempraktekannya. Nah ini asbabul wurudnya teman-teman. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Dalam suatu kesempatan, saat Ammar bin Yasir diutus Nabi, kemudian Ammar berhadas. Nah ini sama sesuai dengan hadisnya. Jadi arti dari hadis itu sebenarnya dari asbabul wurud. Kenapa turunnya atau kenapa hadis itu ada? Ya ini diceritakan karena sahabat tadi tidak menemui air dalam keadaan junub. Kemudian dari sini, dari tayamum ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya, kalau misalkan kita sedang di perjalanan kan, tapi perjalanannya itu, misalkan dia itu nggak jamak qasar atau jamak takdim gitu, jamak takhir atau jamak takdim, boleh nggak menggunakan debu? Debu termasuk tayamum atau bukan, Bu? Iya. Termasuk Maksudnya tayamum gimana ya, nih? Itu dalam perjalanan itu kamu tidak menemui air sedikit pun, tidak Iya. bisa berhenti atau gimana? Iya, misalkan di kereta gitu, Bu. Kita Tidak ada air di kereta. Iya, sedangkan berhentinya hanya beberapa menit aja gitu, nggak sempat buat sholat. Bagaimana kalau misalkan sholat di dalam menggunakan debu? Nggak apa-apa kalau memang tidak menemui air ya. Misalkan full 10 jam nggak berhenti-berhenti, misalkan nih 10 jam tidak berhenti-berhenti, kemudian dalam kendaraan tidak ada air sedikit pun. Nah itu boleh menggunakan dinding-dinding yang ada di kereta, itu boleh untuk bertayamum seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Tapi kalau masih bisa menemui air, lebih baik ya berwudu. Ada lagi teman-teman atau kita lanjut ke hadis tentang mandi janabah? Aku mau tanya. Ya. Kalau misalkan sakit dan nggak bisa jalan gitu, kayak cuma bisa di kasur doang, itu dia boleh tayamum atau tidak, Bu? Oke. Selama sakitnya masih boleh kena air, ya kan ada yang orang sakit nggak boleh kena air kan, misalkan apa infeksi atau kenapa, itu boleh minta tolong diwudukan oleh saudaranya yang satu darah yang memang tidak batal gitu ya. Tapi kalau memang sakitnya benar-benar di kasur dan tidak boleh kena air sedikit pun, boleh dengan cara tayamum ya. Oke, ada lagi? Ini Bu, berbicara teknis tata cara bertayamum. Kalau wudhu kan sudah jelas ketika dari tangan ilal marafiq kan ya, sampai itu. Sedangkan apakah hal itu dikiaskan juga dalam tata cara bertayamum gitu? Karena yang saya pernah dengar ada orang yang berpendapat cuman lengan sininya aja gitu. Ada yang sampai sininya aja gitu. Mungkin bisa dasarnya gitu, dasarnya di mana? Oke. Ini memang itu lebih ke fikih ya teman-teman ya sebenarnya. Adanya perbandingan atau perbedaan pendapat para imam kita. Jadi memang ada yang berpendapat kayak misalkan Imam Hambali atau Imam Hanafi, saya lupa, memang tidak harus sampai sini, sampai siku. Tapi kalau Imam Syafi'i itu memang sama antara wudu dan tayamum sampai siku, seperti itu. Dan yang saya tahu juga kalau itu tidak boleh putus ya teman-teman ya. Tidak boleh putus antara perpindahan tangan kiri ke tangan kanan. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya ke hadis tentang mandi janabah. Ada yang mau coba baca? Baik Bu, coba Bu. Ayo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang mandi janabah.
Hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayakhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullih. Akhrajahul Bukhari fi Kitabil Ghusli babul wudu'i qablal ghusli. Baik, terima kasih. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara mandi janabah, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu niatnya seperti apa? Niatnya seperti apa? Belum pernah mandi janabah? Sering, Bu. Gimana niatnya? Yang saya tahu sih nawaitu ghusla. Nawaitu ghusla li raf'il hadathi akbari fardhon lillahi ta'ala. Ada lagi versi lain mungkin? Sama semua? Iya. Baik. Terjemahnya, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika mandi janabah membasuh kedua telapak tangannya. Jadi telapak tangannya dulu. Lalu wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Teman-teman langsung guyuran apa langsung wudu dulu nih? Wudu, Bu. Biasanya terlewat Bu wudunya, Bu. Pasti ada beberapa yang langsung siraman ya. Ya, tapi bersih dulu Bu, kaki dan lain sebagainya. Oh iya. Oke. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam air untuk membasuh sela-sela rambut. Jadi tangan kita pastikan basah, masuk ke dalam sela-sela rambut, apalagi yang perempuan itu kan biasanya rambutnya panjang nih. Takutnya kulit rambut dalam itu pastikan agar terkena air, ya, basah, benar-benar basah. Gitu. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali dengan kedua tangannya, kemudian menyiram semua badannya. Jadi memang harus diawali dengan berwudu dulu, baru membasahi benar-benar sampai basah seluruh tubuh. Sampai Bu, ke boleh. rambut. Oke, Bu, apa? Saya pernah dengar ceramah Ustaz Hidayat. Memang pada saat setelah kita membasuh tangan, terus kita wudhu, tapi wudhunya kita nggak sampai kaki, Bu. Jadi cuma sampai telinga. Nah, kakinya nanti di akhir gitu. Itu gimana, Bu? Setelah kita keramas, baru kita basuh lagi kakinya gitu. Jadi tadi kan urutannya pertama kita cuci tangan, terus wudhu. Nah, di wudhunya itu nggak diselesain sampai akhir gitu, Bu. Kenapa tuh? Itu pasti ada alasannya kalau kayak gitu. Apa ya? Jadi dia bilang Jadi nanti teman-teman, kakinya di Islam itu mudah, tidak menyulitkan, ya kan? Jadi suatu perkara yang mudah ya udah kita buat mudah aja. Kalau misalkan memang harus wudu ya gimana tata cara berwudu. Kalau memang maunya wudunya di akhir ya nggak masalah. Yang penting ini kan memang step ya. Step-stepnya, maksudnya tata caranya gitu. Jadi boleh, ada memang yang berpendapat, oh wudunya di awal, oh wudunya di akhir. Itu nggak usah maksudnya dijadiin permasalahan gitu. Yang penting kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, niat, kemudian memang ada wudunya, kemudian seluruh tubuhnya basah, tidak ada yang terlewat gitu. Jadi jangan dipersulit, kita buat mudah saja. Oke, ada lagi? Ibu mau nanya, Bu. Oke, sepertinya pembahasan ini semakin menarik ya. Nanti semakin bab-bab ke atas itu lebih menarik lagi. Ibu mau nanya.
Saya pernah mendengar katanya kalau misalnya kita mau bersuci itu kayak masukin air ke mata 3 kali, ke hidung 3 kali, terus menyikat tangan dan kaki. Itu apakah beraturan dalam janabah atau bukan? Masukin mata ke mata? Iya, air 3 kali, ke hidung 3 kali, dan sikat tangan sama kaki gitu, Bu. Saya baru dengar, teman-teman. Dan ke dubur juga masukin ke air dubur juga 3 kali gitu. Oh. Iya. Jujur saya baru dengar sih. Yang jelas ketika kita mau masukin ke mata, ke yang tadi kamu bilang, itu pasti ketika kita guyur sudah kena basah semua gitu. Jadi nggak perlu sampai 3 kali, ribet juga ya kalau kayak gitu. Bisa berjam-jam kita. 3 kali gitu kan. Jadi ya tadi saya katakan kalau memang Islam itu tidak memberatkan. Jadi kita buat ringan saja, kita mudah. Yang penting kita jalani apa yang memang sudah diperintahkan sama Allah. Kayak gitu aja. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Bu, Ya. maaf Bu. Saya pernah dengar katanya kalau mau mandi janabah itu sama kayak wudhu, Bu. Jadi maksudnya kayak kanan dulu, habis kanan baru ganti kiri, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Itu, Bu. Oh, benar, Bu. Ini banyak versi ya. Memang itu kan itu dia perlunya kita belajar fikih, teman-teman. Pemahaman. Ya kan? Karena di dalam situ di dalam pemahaman itu banyak pendapat-pendapat sih. Pendapat para sahabat, pendapat para imam yang memang beda kepala itu beda pemikiran. Kita terserah kita mau ikutnya kemana nih. Oh kita mau ikutnya yang versi wudhu, boleh. Oh kita mau ikutnya yang versi 3 kali tadi, boleh gitu. Yang penting ketika kita mandi janabah kita niat dan seluruh tubuh dipastikan basah. Itu saja sih. Ya. Baik, ada lagi? Bu, kalau mandi janabah itu harus menghadap kiblat, itu termasuk rukun juga nggak? Kan ada yang tuh yang bilang mandi janabah tuh harus menghadap kiblat, terus mendahulukan bagian yang kanan lalu baru yang kiri. Itu yang tadi sama ditanyakan oleh Sofyan Zen tuh, ya. Jadi itu sunahnya, sayang. Itu sunahnya. Jadi lebih baik menghadap kiblat, kemudian didahulukan oleh yang kanan gitu. Oh, baik. Ya, oke. Saya tanya nih, di sini ada mufradat, kita salaminal janabah apa? Apa? Mencucikan dari Bada'a. Bada'a. Hah? Memulai. Gosala. Mencuci. Asabi. Jari-jari. Jari-jari. Khalilun. Sedikit. Hah? Khalilun. Apa? Kosong. Lihat di hadisnya. Ya subuh. Memasukkan. Ya. Jilda apa jild? Jilda. Kulit ya. Oke, next. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa Imam Bukhari mendapatkan hadis ini melalui Abdullah bin Yusuf dari Malik dan Hashim dari ayahnya Urwah dari Aisyah bahwa dahulu Nabi mengerjakan mandi junub diawali dengan mencuci tangan dan wudu. Lalu memasukkan tangannya ke dalam air. Ini seperti yang tadi hadis, ya kan? Sama semua memasukkan air, kemudian memasukkan ke sela-sela rambut, kemudian mengguyurkan air 3 kali ke atas kepala dan mengguyurkan ke seluruh badan. Ini penjelasan hadisnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, nah ini. Jadi dari penjelasan di atas dapat diambil nilai pendidikannya adalah segala sesuatu mempunyai unsur sistematika.
atau dalam penyampaian. Jadi di sini Aisyah menjelaskan dengan sangat tertib dari awal sampai akhir proses mandi janabah. Menunjukkan bahwa pemberian materi apapun, pelajaran apapun, haruslah sesuai dengan urutannya atau sistematikanya. Jangan ketika habis belajar wudhu, besoknya belajar jenazah. Gitu. Jadi kasihan, habis itu baru tayamum. Nah, jadi lebih baik berurutan. Ketika setelah wudhu kita belajar tayamum. Nah, besok baru misalkan belajar apa, sholat, atau besoknya lagi belajar apa, seperti itu. Ya, haruslah sesuai dengan urutan-urutannya atau sistematikanya, yaitu mampu menempatkan materi pada tempatnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Setelah ini masih ada perkuliahan? Ada Bu. Masih ada buku tafsir. Jam berapa? 8. Jam 8. Oke, ini masih ada sisa waktu. Teman-teman bisa pergunakan untuk membuat resume. Jangan lupa dikirim sampai besok jam 9 pagi. Jadi tidak ada alasan telat kirim, karena sebenarnya masih ada waktu, tapi karena kita sudah selesai, jadinya bisa untuk dipergunakan dalam pembuatan resume. Gitu. Oke. Resumenya 2 makalah ya, Bu? Tadi presentasinya berapa makalah? Satu. Satu kan? Berarti sekarang satu aja, kelompok 3 aja. Dan dikirim di e-learning kelompok pertemuan keempat. Baik, Ibu. Baik, Bu. Maksudnya 2 bahasan kali ya, itu Sofyan. Iya. Maksudnya tentang ini, tentang 2 hadis ini, satu kelompok tapi tentang 2 hadis. Gitu. Satu hadis tapi dua resume. 2 pembahasan. Iya, satu pembahasan 2 hadis. Ya. Oke, 2 hadis. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa pemakalah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu. Agung makan mulu. Agung. Agung mau nggak bagi-bagi, Gung? Oh, Assalamualaikum. Ini harga lagi makan tahu. Ya Allah, pantesan kamera Kameranya dimatiin. Oh, Agung parah.